Sahibul Quran ingin menampilkan syair yang berjudul Terjaganya Al-Quran. Galak hanya milik Allah, Rabb semesta alam, Zat yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan menjadikan Al-Quran sebagai sumber kemuliaan untuk meraih kedudukan tertinggi di sisinya. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, dan siapa saja yang mengikuti jalan hidup mereka sampai akhir zaman. Kata penghormatan saya yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab suci yang menakjubkan. Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang dipelihara langsung oleh Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat surah Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi ayat tadi menunjukkan tantangan Allah. Allah yang telah menurunkan Al-Quran, Allah pula lah yang menjamin keutuhan dan kesuciannya. Sekeras apapun usaha para pembenci Islam untuk melenyapkan Al-Quran dari muka bumi ini, tidak akan pernah berhasil. Sekecil apapun cara licik mereka untuk merubah teks atau lafaz Al-Quran, pasti terlacak oleh para jaga Al-Quran. Allah jaga kemurnian Al-Quran melalui para penghafalnya. Al-Quran adalah firman Allah yang suci. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu membuat misalnya walau satu ayat saja. Sekalipun jin dan manusia bersatu, Allah menantang siapa yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Jika kamu melakukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ayat tadi menunjukkan tantangan Allah kepada siapa saja yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Walau para sastrawan dan ahli bahasa sedunia dihimpun untuk membuat satu ayat saja, wallahi tidak mungkin bisa, dikarenakan Al-Quran bukan bacaan biasa, melainkan mukjizat agung yang dijamin keutuhannya. Kalau ada yang bertanya, apakah ada yang pernah membuat semisalnya ayat Al-Quran? Jawabannya ada. Di antaranya ialah Musailamah, Sulaikha, dan Abalah bin Ka'ab. Mereka pernah memberanikan diri untuk membuat sebuah ayat, tetapi hanya menuai kegagalan. Dan akhirnya mereka mengakui kesucian Al-Quran dan mengagumi kebesaran Allah. Tetapi sayangnya mereka tidak mengimaninya. Kaum kafir Quraisy menyatakan anti terhadap Al-Quran dengan lisan mereka. Namun sejujurnya hati mereka mengagumi ayat-ayat Al-Quran. Beberapa pembesar Quraisy diam-diam pernah mengupik bacaan Rasulullah. Ini menunjukkan betapa indahnya ayat Al-Quran. Hatta orang kafir pun rindu mendengarkan lantunan ayat Al-Quran. Saudaraku seiman, kalau orang kafir saja merindukan lantunan ayat Al-Quran, lantas bagaimana dengan kita sebagai seorang Muslim? Seharusnya kita lebih merindukannya daripada mereka. Apalagi dengan gejolak arus fitnah akhir zaman yang semakin memanas. Kita butuh tameng yang kuat, dan tameng itu ialah Al-Quran. Dengan kembali kepada Al-Quran, kita akan selamat dari dua fitnah akhir zaman, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Sekian charge dari kelompok kami. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari kami bertiga. Saya akhiri dengan mengucapkan sebuah pantun. Pat ranuk yang hana mirah, pat menerah yang hana bajo, munyonorit kamo balena salah, ruang kamo tuang muruna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, có cần cái gì không?